Pierre Van Hooijdonk diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya dari M. Maluku, dan keluarganya secara turun-temurun menetap di Belanda. Rumor ketertarikan PSSI kepada Jadi Sydney ada Van Hooijdonk terungkap keturunan setelah dari staf khusus Kemenpora Maluku ya Hamdan pemain Hamedan ini. mengatakan ada pemain Greta yang siap perkuat timnas Indonesia. Ada pemain Greta yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia dan dia ingin membela timnas Indonesia, ujar Hamdan Hamedan. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola tentunya. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri yang akan mengulas berita terupdate dari timnas Indonesia. Oke, buat teman-teman yang sedang melihat channel ini, saya doakan semoga sukses selalu, kemudian dimurahkan segala rezekinya dan diberi kebahagiaan serta umur yang panjang. Oke, seperti biasa kita akan kembali mereaksi salah satu channel YouTube yang tentunya membahas berita terupdate dari perkembangan timnas Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang striker keturunan timnas Indonesia ternyata ada di klub Liga Italia, tepatnya di Inter Milan. Nah, Inter Milan merupakan klub yang mempunyai sejarah yang bagus ya di kancah sepak bola Liga Italia. Apalagi Italia pernah ya, diakuisisi oleh salah satu orang terkaya di Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir. Nah, Bapak Erick Thohir ini telah melihat pemain-pemain dari Inter Milan, ternyata ada salah satunya yang memiliki keturunan Indonesia. Dia adalah Sydney Van Hooijdonk. Dia merupakan pemain keturunan Indonesia. Nah, Inter Milan sebelumnya juga pernah diakuisisi oleh Bapak Erick Thohir sekitar 5 tahun. Jadi Bapak Erick Thohir ini sudah dekat betul dengan beberapa pemilik ya, dari Inter Milan. Jadi gampang untuk melihat potensi-potensi pemain keturunan yang ada. Rencana Indonesia untuk menambah pemain keturunan di ronde ketiga ini memang gencar dilakukan oleh PSSI. Ya, karena Indonesia akan menjalani laga ketiga yang begitu berat ya, melawan tim-tim kuat dari Asia seperti Jepang, Australia maupun Arab Saudi. Sehingga gencar ini dilakukan oleh PSSI untuk menambah pemain-pemain keturunan terutama di lini depan yang dirasa masih kurang. Nah, oke, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Guard News yang berjudul Striker Inter Milan ternyata keturunan Indonesia dan dipastikan siap membela timnas Indonesia. Nah, seperti apakah profil dari pemain keturunan timnas Indonesia ini yang siap nantinya untuk membela timnas Indonesia? Oke, biar kalian tidak gagal paham dengan apa isi videonya, kita langsung saja reaksi videonya. First of all, how have the last few days been for you? A bit hectical, but yeah, it was alright yesterday. Flying in here and doing all the medicals, and now, yeah, finally everything's done. So really happy. Proses naturalisasinya agar dia bisa menjadi warga negara Indonesia, kemudian baru akan gabung dengan latihan dari timnas Indonesia. Tapi ternyata dia langsung sudah memulai latihan, bahkan sudah ada cuplikan atau foto-foto sama pemain-pemain tim nasional Indonesia lainnya. Striker Italia ini siap bela timnas Indonesia. Statistik Sydney Van Hooijdonk di Bologna Serie A, pemain keturunan yang dikaitkan timnas Indonesia. Nama Sydney Van Hooijdonk baru-baru ini ramai menjadi perbincangan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Saya kalau tidak saya lupa namanya. Italia aja strikernya itu dari turunan Argentina sekarang. Ya, belum lagi kalau di Liga Inggris ya. Banyak sekali pemain Afrika sekarang jadi tim nasional Inggris. Walaupun semangatnya luar biasa, dia juga harus sabar nanti untuk bisa beradaptasi, bukan saja untuk bisa nyetel secara chemistry dengan pemain-pemain lain, tapi juga dari segi cuaca. Nih cuacanya di sini kan beda jauh ya. Diketahui, Sydney memiliki darah keturunan Indonesia dari leluhurnya. Saat ini, ia bermain bersama tim Serie A Liga Italia, Bologna. Pemain berusia 23 tahun ini bermain sebagai striker. Jarang-jarang ada pemain keturunan yang memiliki posisi striker. Ia mengawal karir bersama NAC Breda di Eredivisie. Dari 70 kali bermain, ia mencetak 23 gol dan 4 assist. Ya. Setelah itu, ia juga pernah menjadi striker SC Heerenveen mengantongi total 54 kali bermain dengan 26 gol serta 2 assist.
Pada Serie A musim ini, Sydney bermain sebanyak 7 kali dari 17 laga, termasuk saat melawan AC Milan, Inter Milan, Lecce, dan Empoli. Dia sering bermain dari bangku cadangan. Total, pemain setinggi 190 cm tersebut mengemas 113 menit waktu bermain. Bergabung dengan Bologna pada Juli tahun 2021, Sydney telah bermain sebanyak 14 kali dengan torehan 1 gol baik di Serie A maupun Piala Italia. Asteris, andai saja wonderkid ganas Liga Italia ini mau gabung ke skuad Sintayong, lini depan timnas Indonesia pasti ditakuti di Asia. Wonderkid keturunan Indonesia yang tampil di Serie A Liga Italia ini sempat diharapkan bisa bergabung ke skuad Sintayong beberapa waktu lalu. Program naturalisasi memang masih terus dilakukan oleh timnas Indonesia dan yang terbaru, pelatih Sintayong mengatakan tengah mengincar pemain berposisi striker. Sintayong tidak sembarangan dalam menentukan pemain keturunan Eropa mana yang dinilai layak untuk membela timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menitik beratkan pada keunggulan fisik dan pemahaman taktikal yang baik sehingga mampu bersaing dengan negara lainnya. Hal inilah yang pada akhirnya membuat timnas Indonesia melalui PSSI terus memantau perkembangan pemain keturunan di Eropa. Hasilnya, beberapa pemain keturunan Eropa kini telah memperkuat timnas Indonesia seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, hingga Sain Patinama. Tidak hanya itu, belum lama ini PSSI juga telah menyelesaikan proses naturalisasi terhadap pemain keturunan seperti Jesus, Tom Haye, Nathan Chuaon, Maarten Paes, dan Ragnar Oratmangun. Dampak instan langsung dirasakan oleh timnas Indonesia setelah diperkuat pemain naturalisasi karena mereka tampil impresif saat menghadapi Vietnam. Jesus, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun berperan penting dalam kemenangan telak timnas Indonesia atas Vietnam di laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, seperti apa yang dikatakan tadi bahwa emang benar ya Indonesia membutuhkan sosok penyerang yang bisa membangkitkan gairah di lini depan Indonesia. Saat ini emang Indonesia mempunyai beberapa striker namun masih belum ya terlihat begitu mencolok ya bersama timnas Indonesia, sehingga pelatih Sintayong menginginkan kembali striker-striker keturunan yang ada di Eropa untuk bisa membela timnas Indonesia. Tetapi pelatih Sintayong juga mempunyai level atau mempunyai karakter ya, dalam menentukan striker yang ingin ia coba atau ingin ia naturalisasi. Jadi bukan sembarang striker yang asal pemain keturunan itu bisa dinaturalisasi, tetapi Sintayong ingin striker yang benar-benar mumpuni untuk bisa membawa timnas Indonesia berjaya tentunya dan menjadi ujung tombak yang gacor bagi timnas Indonesia. Akan tetapi, di antara sejumlah penggawa keturunan tersebut, kebanyakan dari mereka berposisi sebagai pemain belakang dan tengah hingga tidak adanya striker. Padahal, ya, timnas Indonesia diketahui sedang krisis pemain di posisi striker dan salah satunya terlihat ketika gelaran Piala Asia 2023 yang sama sekali tidak membuahkan gol. Untuk mengatasi hal ini, Sintayong dalam beberapa waktu lalu sampai harus mencari pemain keturunan yang saat ini tengah berkarir di Belanda. Bahkan, penggemar timnas Indonesia ikut menyarankan pemain mana yang layak dipilih oleh Sintayong untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Salah satunya ialah Sydney van Hooijdonk, striker asal Belanda yang kini tengah bermain untuk klub legendaris Serie A Liga Italia, yakni Bologna. Sydney van Hooijdonk sempat dirumorkan menjadi salah satu pemain yang sedang dipantau oleh PSSI untuk program naturalisasi timnas Indonesia. Jadi masih terus dipantau ya salah satu striker ini. Tanggal 6 Februari tahun 2000 itu diketahui merupakan putra dari legenda timnas Belanda di era 90-an yaitu Pierre van Hooijdonk. Jadi bapaknya seorang pemain bola ya. Transfermarkt, Pierre van Hooijdonk kini menjabat sebagai Dewan Pengawasan NAC Breda yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Sebelumnya, Pierre van Hooijdonk memiliki jabatan sebagai asisten pelatih timnas Belanda U20 dan Turki saat dilatih oleh Guus Hiddink.
Pierre Van Hooijdonk diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya dari M. Maluku, dan keluarganya secara turun-temurun menetap di Belanda. Rumor ketertarikan PSSI kepada jadi Sydney ada Van Hooijdonk keturunan setelah dari staf khusus Kemenpora Maluku ya Hamdan pemain Hamedan ini. mengatakan ada pemain Grade A yang siap perkuat timnas Indonesia. Ada pemain Grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia dan dia ingin membela timnas Indonesia, ujar Hamdan Hamedan. Dari pertanyaan itulah kemudian muncul nama-nama pemain keturunan Grade A seperti Kevin Dix, Miss Hilgers, Pascal Struijk, termasuk Sydney Van Hooijdonk. Sebelum bergabung ke Bologna, Sydney Van Hooijdonk tampil apik bersama SC Heerenveen dengan koleksi 58 penampilan dan 22 gol. Kehebatannya terlihat saat dirinya mengemas 16 gol dari 33 pertandingan bersama SC Heerenveen di Eredivisie Liga Belanda pada musim 2022-2023. Kegemilangan itulah yang pada akhirnya membuat Bologna rela membayar 104,29 miliar rupiah kepada SC Heerenveen untuk memboyong Sydney Van Hooijdonk. Meski demikian, Sangat mahal ya keinginan harga dari penggemar tim AS Sydney Van Indonesia Hooijdonk agar ini. diperkuat striker elit kelas dunia tampaknya belum terrealisasi dalam waktu dekat. Nah, oke teman-teman, itulah tadi profil pemain keturunan timnas Indonesia yang sedang berlaga di Liga Italia, tepatnya Bologna, yang merupakan klub legendaris dari Liga Italia. Nah, ternyata Sydney Van Hooijdonk ini mempunyai garis keturunan dari Maluku, ya, dari seorang ayahnya. Jadi wajar jika PSSI ingin mendapatkan jasanya untuk bisa membela timnas Indonesia, karena memang saat ini Indonesia sedang membutuhkan lini depan. Kita ketahui beberapa nama striker timnas Indonesia yang saat ini ada memang belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan, sehingga wajar jika PSSI terus mencari striker atau ujung tombak yang bisa mengisi lini depan timnas Indonesia. Karena Indonesia sejatinya akan berhadapan dengan tim-tim kuat di putaran ketiga nanti, tepatnya pada bulan September. Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi, kemudian akan memainkan laga kandangnya melawan Australia, sehingga lawan-lawan berat ini yang nantinya PSSI membutuhkan ujung tombak yang bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil yang positif. Tetapi kita lihat lagi, banyak pemain-pemain keturunan yang terus akan dicari atau ditelusuri, akan dipantau kembali, seperti Miss Hilgers, Kevin Dix, kemudian ada Ole Romeni, dan yang sekarang terbaru adalah Sydney Van Hooijdonk. Ini merupakan pemain-pemain keturunan yang masih terus dipantau. Siapa saja yang akan menjadi kejutan selanjutnya untuk dinaturalisasi oleh PSSI, karena PSSI sudah berencana akan menambah sekitar 2-3 pemain lagi untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Oke, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya membahas tentang pemain-pemain keturunan serta berita terupdate dari timnas Indonesia. Berjumpa lagi di channel Bang Bahri ini. Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa bantu like, subscribe-nya, dan salam olahraga.